Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami mencatat apa yang dikerjakan oleh manusia. Wa atharuhum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi menurut surat Yasin ayat 12 ini, yang dicatat dari kita itu dua. Tidak satu, dua. Yang pertama, ma qaddamu, apa yang dikerjakan oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa atharohum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi tidak hanya amal yang dicatat, tapi bekas-bekas setelah kematian kita itu tetap dicatat. Jadi jangan sampai kita menganggap kalau kita mati itu pulpen berhenti. Jangan mengira demikian. Kita mati, catatan itu masih ada yang jalan, yaitu bekas-bekas yang kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan tempat maksiat, meninggalkan diskotik, maka terus catatannya dosa. Dipakai orang telanjang di situ dosa, dipakai orang joget-joget dosa, dipakai orang minum minuman keras dosa, dipakai orang selingkuh di situ dosa. Meskipun orangnya sudah mati, tapi bekas peninggalannya ini terus dosa. Sebaliknya, kita mati tapi meninggalkan bekas. Bekasnya itu bermanfaat. Meninggalkan masjid, bangun masjid, dipakai sholat, tulis baik. Pakai sujud, tulis baik. Baca Quran, tulis baik. Dipakai kajian, tulis baik. Jadi jangan dikira kita mati terus catatan itu berhenti. Enggak. Surat Yasin ayat 12 mengajarkan kita yang dicatat itu dua. Satu, amal kita ketika di dunia. Yang nomor dua, bekas yang kita tinggalkan. Kalau bekasnya baik, ya catatannya baik terus. Kalau bekasnya jelek, ya catatannya jelek terus. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan panjenengan semua, mari kita meninggalkan bekas-bekas yang baik, yang kalau kita mati terus pahalanya, catatannya mengalir. Kata Nabi, bekas peninggalan yang baik itu ada 7. Saya jelaskan dengan singkat, semoga tidak lama-lama. Kata Rasulullah, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 peninggalan yang terus pahalanya mengalir kepada hamba meskipun hamba ini sudah meninggal dunia, ada di kuburannya. Apa saja 7 hal ini? Yang pertama, man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, ngajari ilmu. Anaknya diajari Al-Fatihah. Kemudian kita mati, anak kita baca Al-Fatihah, dipakai sholat setiap hari, meskipun kita sudah mati terus mengalir pahala. Kita mengajarkan, nggak harus anak kita, anak orang lain. Kita ngajari ilmu yang baik,
Ya, guru-guru TPA itu luar biasa pahalanya. Gajinya sedikit tapi pahalanya paling banyak. Berapa banyak anak-anak kecil bisa baca Al-Fatihah karena guru TPA. Itu gak terukur pahalanya itu. Lah panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, buyut, kalau punya cucu jangan sampai pahalanya direbut oleh guru TPA. Ajari anakmu surat Al-Fatihah. Itu investasi yang tidak akan rugi. Sampai wafat terus pahalanya mengalir. Yang ngajarkan ilmu, punya anak, punya cucu, makan kok pakai tangan kiri. Wahai cucuku, anakku, ayo sayang kalau makan pakai tangan kanan. Terus diamalkan sama cucunya, kita mati terus ngirim pahala. Ilmu yang pertama. Yang kedua, au ajronahron, mengalirkan sungai. Sungai itu sumber kehidupan, gak boleh dikotori. Kadang-kadang kita ini kalah sama orang barat. Padahal Islam itu ngajari kita untuk menjaga sungai. Ini dalil bahwa agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Di Jazirah Arab gak ada sungai. Di Mekah gak ada sungai. Di Medina gak ada sungai. Tapi Nabi ngomong supaya kita menjaga sungai. Itu menunjukkan Islam agama universal. Karena sungai itu kehidupan, Pak. Kalau sungainya mengalir baik, mengairi lahan-lahan pertanian, ternak-ternak bisa minum. Nah, orang yang memperbaiki sungai, melancarkan sungai, itu termasuk pahala yang terus mengalir pahala. Padahal Nabi hidup di gurun pasir, nggak ada sungai. Tapi Nabi ngomong sungai, kan luar biasa ya. Nomor 3, au hafarobiron, membuat sumur. Sumur. Jangan melihat Surabaya. Di tempat-tempat yang lain banyak tempat yang tandus yang memerlukan sumur. Dan Rasulullah mengatakan afdolus sodakoti sakyul ma. Seutama-utama sodako adalah ngasih air. Sodako paling tinggi ngasih air. Panjenengan masih ingat ada seorang pelacur berjalan melewati seekor apa? Anjing yang kehausan. Maka pelacur ini ngambil air di sumur, dikasihkan ke anjing ini. Dalam hadis dikatakan Allah mengampuni dosanya pelacur ini. Ini sing nulung pelacur, sing ditulung anjing. Sing nulung dianggap wong gak api, sing ditulung hewan sing najis. Tapi karena bersodako dengan air, pahalanya luar biasa. Padahal itu duduk sumiri pelacur. Gini betul. Kan nggak ada keterangan di hadis itu sumur miliknya pelacur, kan betul-betul. Terus bagaimana pahalanya orang yang buat sumur? Di Utsman bin Affan ketika Madinah kering kerontang membeli sumur, Pak. Dipakai wudhu para sahabat, dipakai minum para sahabat. Saya pernah dakwah di Lamongan Selatan. Kering kerontang, kajian itu harus ngangsu air. Jemaahnya banyak, ngangsu air, Pak. Saya ngomong sama pengurusnya, mau gak sampai buat sumur, kita carikan dana gitu. Gampang langsung, cepet itu masalah sumur ini. Soalnya ono hadisi, bagus-bagusnya sodako air. Sepet sampean gak sumur. Ustaz, masalahnya bukan sumurnya, Ustaz. Masalahnya apa? Lahannya ini dikuasai, mohon maaf ya, umat lain. Karena di Lamongan Selatan ini, kalau Lamongan Utara kan santri, Lamongan Selatan ini merah dan banyak umat lain, banyak tempat ibadah umat lain gede-gede, merah, daerah merah di sana. Ya sudah, jenengan buat sumur saja. Masalahnya bukan sumurnya, Ustaz. Loh, apa masalahnya? Tanahnya untuk digali gak ada. Maksudnya gimana? Dikuasai mereka semua. Ada tapi jauh. Ya sudah, gak apa-apa. Buat tempat di tempat yang jauh, kita pipanisasi nanti. Ya kayak Ramadan begini, Pak. Saya sampaikan kayak begini. Saya terangkan bahwa saya punya proyek di desa, bukan di desa saya. Saya turun dari majelis, ada orang baik ngomong, Ustaz, saya lunasi semua itu. Dipakai wong sholat, dipakai wong wudhu. Jangankan dipakai wong wudhu, pakai sholat, dibuat minum ayam saja, pahalanya sama banyak. Wong ini hadisnya apa? Dipakai apa tadi? Ngasih minum apa? Seekor anjing. Dipakai wong sholat, dipakai wong mandi, dipakai wong ibadah. Buat sumur, Pak. Sampai browsing di internet, jemput bola di daerah Madura,
banyak masih tempat-tempat yang kosong. Itu sampai wafat terus pahalanya terus. Kita siapkan bekal itu kalau kita mati nanti, terus catatannya mengalir. Nomor 3, membuat apa? Yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah au ghorosa nahlan, menanam kurma. Cuma kurma nggak tumbuh di Prapen, Pak. Mboten tumbuh, mboten wonten Prapen tumbuh kurma. Kalaupun tumbuh mboten saged berbuah. Kalaupun berbuah mboten saged enak. Karena Prapen ini nggak ada angin yang panas yang membuat kurma ini apa? Matang. Tapi ada indikasi hadis yang lain, intinya menanam tanaman yang berbuah. Man ghorosa ghorsan au zara'a zar'an, siapapun orang Islam menanam tanaman atau tetumbuhan terus dimakan hewan, dimakan burung, bahkan dimakan manusia, dihitung apa? Sedekah bagi penanamnya. Silakan sebelum wafat pastikan Anda punya tanaman. Jambu, apa mangga, apa rambutan. Ustaz, ini ada peninggalannya kakek saya mangga di depan rumah, tapi sering dicolongi tonggo. Ya wis, dicolong ya wis, tidak apa-apa, oleh pahala terus. Karena hadisnya berkata dimakan hewan, dimakan manusia, dimakan codot, tetap oleh pahala yang menanam. Di belakang rumah saya itu ada jambu, Pak. Waktu saya kecil senang jambu di desa kan. Anak-anak teman-teman saya ngambil jambu yang kecil-kecil, Pak. Manis-manis yang merah-merah. Saya pulang dari pondok hilang. Ditebang sama bapak ibu saya bilang, Mak, ini ada hadis Nabi, ini kan icirannya mbah, tanamannya mbah ini dulu harus ditanam lagi. Sekarang dibuatkan baru sama ibu saya, bibit baru. Begitu, Pak. Jangan dibunuh tanamannya ayah bapak kita, lanjutkan. Kalau mati cari bibit yang baru. Ini pahalanya terus mengalir. Ini bekas yang terus pahalanya mengalir. Ini nomor berapa tadi? Yang nomor 5. Nomor 5. Yang nomor 5 adalah au bana masjidan, bangun masjid. Nah, ini nggak usah dijelaskan lagi keutamaan, sangat jelas. Pakai sholat pahala, pakai ngaji pahala, pakai darus pahala, pakai ceramah pahala, pakai zikir pahala, terus wong wis mati tetap pahalanya ngalir terus. Yang nomor 6 sekarang. Yang nomor 6 adalah warosa mushafan, mencetak atau membeli mushaf Al-Quran. Syukur-syukur nyetak dewe, beli mushaf sing apik, sing bagus, kalau dibaca terang, sing maca iso enak. Nah itu meskipun kita mati, tapi kita meninggalkan mushaf Al-Quran di masjid, dipakai wong baca Quran, terus pahalanya ada. Itu nomor 6. Yang nomor berapa sekarang? Terakhir nomor 7. Yang nomor 7 adalah au taroka waladan yastaghfiru lahu, meninggalkan anak yang mendoakannya. Anak ini investasi yang benar-benar investasi, Pak. Makanya anak kita harus dikawal, dikenalkan sama agama. Karena kalau kita ini mati, ada usia yang tersisa. Usia yang tersisa itu adalah anak-anak kita. Kalau kita ajari yang baik-baik, kita mati anak kita sholat dapat pahala, kita mati anak kita sedekah kita dapat pahala, kita mati anak kita jadi orang baik kita dapat pahala. Nah, kembali terakhir kesimpulannya, surat Yasin mengajarkan kita bahwa yang dicatat ada berapa? Dua. Yang kok jadi 7? Ada 2 yang dicatat. Yang pertama, maqaddamu, apa yang dikerjakan oleh manusia. Yang kedua, wa atharohum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Lah, bekas yang ditinggalkan ada berapa tadi? 7. Semoga kita bisa punya bekas-bekas yang akan kita panen pahalanya di akhirat nanti. Matur nuwun, kata ingkang saged kula sampaikan, kurang lan langkungipun kula nyuwun gungi pangapunten. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.